Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftal Syar'i dengan NIM 240130551. Saya berasal dari program studi Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Mataram. Nah, sekarang saya akan menjelaskan penjadwalan kegiatan harian menggunakan konsep matematika diskrit. Nah, selanjutnya yaitu mengapa saya memilih tema ini, karena menurut saya penjadwalan kegiatan harian adalah tema yang sangat relevan dan kehidupan sehari-hari dan memiliki manfaat praktis yang besar. Setiap orang pasti memiliki berbagai kegiatan yang perlu diatur agar waktu dapat dimanfaatkan dengan baik. Nah, melalui penjadwalan ini kita dapat menghindari bentrokan antar kegiatan, mengatur prioritas, serta meningkatkan disiplin dan produktivitas. Nah, selain itu juga tema ini juga menarik karena dapat dikaitkan dengan konsep-konsep matematika diskrit seperti analisis logika, analisis relasi, analisis himpunan, dan analisis bilangan bulat. Nah, penjadwalan kegiatan harian ini bukan hanya tentang mengatur waktu, tapi juga tentang gimana cara menerapkan logika dan perencanaan matematis untuk mencapai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, langsung saja sekarang kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu analisis logika dalam penjadwalan kegiatan harian. Di sini sudah tertera yaitu proporsi dan pernyataannya serta tabel kebenarannya. Nah, yang pertama itu proporsinya. Di sini saya menggunakan konjungsi yang berarti dan implikasi. Nah, di sini kita sudah mempunyai hipotesis. Ada 3 hipotesis. Yang pertama hipotesis P, hipotesis Q, dan hipotesis R. Nah, untuk hipotesis P-nya yaitu saya tidur sebelum pukul 23.00. Nah, untuk hipotesis Q-nya saya bangun sebelum pukul 06.30. Dan R-nya yaitu saya dapat menyelesaikan sesi belajar pagi. Nah, karena kita menggunakan konjungsi dan implikasi, maka P konjungsi Q maka R. Nah, berarti pernyataannya yaitu jika saya tidur sebelum pukul, untuk P-nya, jika saya tidur sebelum pukul 23.00 dan kenapa dia memakai dan? Karena di sini kita menggunakan konjungsi. Nah, di sini pernyataannya dan bangun sebelum pukul 06.30, maka saya dapat menyelesaikan sesi belajar pagi. Makanya itu kita dapat dari implikasinya. Nah, di sini langsung saja kita susun pernyataannya. Jika saya tidur sebelum pukul 23.00 dan bangun sebelum pukul 06.30, maka saya dapat menyelesaikan sesi belajar pagi. Selanjutnya di sini ada tabel kebenarannya, yaitu yang bersimbol T yang berarti benar dan yang bersimbol F berarti salah. Yaitu yang T-nya itu true dan yang F-nya itu false. Nah, untuk P-nya itu di sini ada benar, salah, dan untuk Q-nya itu benar, salah, salah. Nah, untuk R itu
Nah, di sini untuk kolom pertama itu kan benar-benar, untuk kolom pertama P dan Q-nya itu benar, dan untuk kolom pertama R-nya itu benar, maka artinya dalam implikasi itu benar. Nah, untuk P dan Q-nya itu benar dan R-nya itu salah, maka di sini dia digunakan implikasi yang berarti benar salah akan salah. Nah, selain yang benar salah itu akan salah, kecuali yang itu berarti akan bernilai benar walaupun dia benar-benar, salah benar, dan salah-salah. Nah, selanjutnya kita akan ke materi converse. Di sini kita masih menggunakan hipotesis yang tadi, yaitu yang P-nya yaitu saya tidur sebelum pukul 23.00 dan Q saya bangun sebelum pukul 06.30. R-nya saya dapat menyelesaikan sesi belajar pagi. Nah, tapi dengan pernyataan yang berbeda. Di sini pernyataannya itu R maka P dan Q, berarti R-nya saya dapat menyelesaikan sesi belajar pagi, maka P-nya itu saya tidur sebelum pukul 23.00 dan Q-nya itu dan saya bangun sebelum pukul 06.30. Nah, mari kita susun saja pernyataannya dari R maka P dan Q. Berarti pernyataannya yaitu jika saya dapat menyelesaikan sesi belajar pagi, maka saya tidur sebelum pukul 23.00 dan saya bangun sebelum pukul 06.30. Nah, sama seperti tadi, kita akan menggunakan tabel kebenaran untuk converse. Yang tadi kan sudah untuk P-nya itu benar, salah. Untuk Q-nya benar, salah. Nah, untuk R-nya itu benar, salah, dan benar, salah. Nah, yang untuk P dan Q-nya itu kan tadi sudah dijelaskan, yaitu dia akan bernilai benar apabila dia benar-benar kalau konjungsinya. Nah, di sini juga kita dapatkan untuk P, Q benar-benar itu berarti benar, dan selainnya itu yang berarti salah. Nah, selanjutnya di sini kita akan beralih ke R maka P dan Q. Nah, kan tadi untuk implikasi itu akan bernilai salah ketika dia benar salah. Nah, selain itu maka dia berarti benar, walaupun dia benar, salah benar, dan salah. Nah, di sini R-nya itu benar dan P dan Q-nya itu benar, maka dia berarti benar. Nah, di yang kolom kedua R-nya itu salah, P dan Q-nya itu benar, maka berarti benar. Dan di sini di kolom ketiga R-nya itu benar dan P dan Q-nya itu salah, maka berarti salah. Nah, di sini kolom keempat F-nya itu salah dan P dan Q-nya itu salah, berarti arti benar. Di implikasi itu dia berarti benar salah ketika dia berarti salah ketika dia benar salah, selainnya dia berarti benar. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi inverse. Di sini kita masih menggunakan hipotesis yang tadi, yaitu P saya tidur sebelum pukul 23.00, Q saya bangun sebelum pukul 06.30, R saya dapat menyelesaikan sesi belajar pagi. Nah, di sini kita menggunakan pernyataan negasi P atau negasi Q maka negasi R. Nah, di sini langsung saja negasi itu yang berarti tidak, maka lawan dari pernyataan tersebut. Nah, di sini pernyataannya berarti untuk negasi P itu jika saya tidak tidur sebelum pukul 23.00, berarti negasinya itu jika saya tidak bangun sebelum pukul 06.30. Nah, untuk negasi R-nya itu saya tidak dapat menyelesaikan sesi belajar pagi. Jadi, untuk pernyataan negasi P atau negasi Q maka negasi R itu jika saya tidak tidur sebelum pukul 23.00 atau jika saya tidak bangun sebelum pukul 06.30, maka saya tidak dapat menyelesaikan sesi belajar pagi. Nah, di sini kalau P-nya, kalau dia berbentuk P berarti atau, dan kalau dia begini berarti dan. Nah, selanjutnya kita menggunakan tabel kebenaran lagi. Di sini P, Q, R. Untuk negasi P itu kebalikan dari P yang berarti benar, salah
benar-benar salah-salah benar. Benar-benar salah-salah benar-benar salah-salah berarti negasi ki-nya itu salah-salah benar-benar salah-salah benar-benar. Nah, untuk negasi P, untuk negasi P atau negasi ki itu akan bernilai salah jika dia salah-salah. Nah, di sini kita membuktikan negasi P atau negasi ki. Di sini kita melihat negasi P-nya itu salah-salah dan salah-salah untuk tabel pertama dan kedua, dan negasi ki-nya itu salah-salah untuk tabel pertama yang kedua, maka negasi P atau negasi ki-nya itu berarti salah-salah. Nah, di sini di bagian ataunya ini dia akan berarti salah ketika dia salah-salah, kecuali benar-benar, benar salah, dan salah benar itu akan menjadi benar. Nah, di sini dia pernyataan untuk negasi P atau negasi ki itu akan berarti salah apabila dia salah-salah. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan pernyataan yaitu negasi P atau negasi ki maka negasi R. Di sini negasi R itu di bagian R kan benar salah benar salah benar salah benar salah, maka negasi R-nya itu salah benar salah benar salah benar salah benar. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan untuk negasi P atau negasi ki maka negasi R. Kan kalau implikasi tadi berarti benar salah ketika dia akan berarti salah ketika dia benar salah. Nah, selain itu dia berarti benar seperti benar-benar, salah benar, dan salah-salah. Dan nah, di sini ada kita menemukan ada tiga pernyataan salah. Nah, di sini juga itu pernyataannya benar salah benar salah benar salah. Nah, selain itu berarti benar ketika dia salah-salah, salah benar, benar-benar, benar-benar, dan benar-benar. Nah, selanjutnya kita akan ke materi kontraposisi. Nah, kita masih menggunakan posisi tadi, yaitu saya tidur sebelum pukul 23.00 untuk P, saya bangun sebelum pukul 06.30 untuk Q, dan saya dapat menyelesaikan sesi belajar pagi untuk R. Nah, di sini kita menggunakan pernyataan negasi R maka negasi P atau negasi Q. Nah, jadinya kalau negasi itu yang berarti tidak, maka pernyataannya berbunyi jika saya tidak dapat menyelesaikan sesi belajar pagi untuk R, maka saya tidak tidur sebelum pukul 23.00 untuk negasi P, atau saya tidak bangun sebelum pukul 06.30 untuk negasi Q-nya. Maka pernyataan lengkapnya yaitu jika saya tidak dapat menyelesaikan sesi belajar pagi, maka saya tidak tidur sebelum pukul 23.00 atau saya tidak bangun sebelum pukul 06.30. Artinya dia tidak bisa belajar pagi, karena dia tidak tidur sebelum pukul 11, atau dalam kata lain dia tidurnya di atas jam 11. Nah, berarti dia tidak bisa bangun jam 6:30. Nah, selanjutnya kita membuktikan dengan tabel kebenaran, yaitu yang dimana negasi untuk pernyataan negasi R maka negasi P atau negasi Q. Nah, seperti yang tadi, negasinya itu yang berarti kebalikan dari misalnya P yang berarti benar 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 salah 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 salah, maka negasi P-nya itu benar salah 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 benar benar benar. Nah, berlaku untuk Q, R, dan negasi Q dan negasi R. Nah, untuk negasi P atau negasi Q-nya itu kita sudah membahas tadi, dia akan berarti salah ketika dia salah-salah. Nah, maka
dia akan berarti benar ketika dia benar-benar, benar salah, dan salah benar. Nah, untuk negasi R, maka negasi P atau negasi Q-nya itu, sama seperti tadi, untuk implikasinya itu berarti salah ketika dia benar salah. Nah, di sini selain itu dia berarti benar-benar, seperti benar-benar, salah benar, dan salah salah.